Roma pasal 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sekali lagi saya ulangi ya. Roma 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatannya supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Saudara, beberapa orang memahami bagian ini secara tidak tepat. Dan mungkin juga itu adalah kita. Dan saya coba untuk kita bisa melihat ayat ini sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dan sesuai dengan nats Alkitab lainnya. Ayat ini seringkali disalah mengerti sebagai Allah itu sebagai inisiator kejahatan. Jadi seolah-olah saudara ayat ini mengatakan aku melakukan dosa itu karena keputusan Allah. Seperti yang dikatakan di sini, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Saya kasih contoh ya saudara. Ada seorang bapak terlibat utang yang besar dan kemudian ia berkata kepada muridnya, kepada anaknya, "Nak, bapak ini punya utang. Tolong kamu kan kerja di bank. Tolong supaya kamu bisa melakukan kecurangan sehingga uang di bank itu nanti yang kamu curangin itu bisa nutup utangnya bapak." Akhirnya anak ini kerja di bank dan melakukan kecurangan saudara. Dia punya akses di rekening nasabah-nasabah dan dia bisa mengambil dana nasabah secara ilegal untuk dimasukkan di dalam rekening pribadinya. Singkat cerita akhirnya ada laporan dari salah satu nasabah kepada pihak kepolisian, dananya bisa berkurang, entah bagaimana ceritanya. Pihak kepolisian melakukan investigasi, penyelidikan, dan ditangkaplah anak bapak ini. Kemudian singkat cerita terus diinterogasi anak bapak ini. Untuk apa uang itu? Bagaimana ceritanya kamu bisa melakukan kejahatan di tempat ini? Bukankah kamu sudah 5 tahun bekerja di sini dan itu cukup lama? Kamu merusak semuanya gara-gara perbuatanmu ini. Singkat cerita dia berkata, "Ayah saya kasih uang itu ke ayah saya." Dan dia mulai terbuka bahwa ayahnya lah yang punya ide. Saudara, walaupun ayahnya ini bukan pelaku kejahatan, anaknya yang melakukan kejahatan, tapi ayahnya ini juga ditangkap. Kenapa? Karena idenya dari ayahnya, otaknya itu dari ayahnya. Ayahnya juga mendapatkan istilahnya penadah dari uang gelap itu. Saudara, seringkali ayat ini itu disamakan dengan cerita yang saya katakan ini tadi. Seolah-olah kita ini anak dan pelaku otak kejahatannya itu adalah Bapak kita di surga. Perhatikan ayat ini saudara. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Jadi yang berbuat salah siapa? Bapak di surga. Yang punya ide siapa? Bapak di surga. Bapak di surga yang membuat aku ini tidak taat. Bapak di surga yang membuat aku melakukan kejahatan. Supaya Bapak di surga ini dapat menunjukkan kemurahan atas mereka semua. Nah saudara, ayat ini tidak bisa kita pahami seperti itu saudara. Memang sekilas pandang kita melihatnya nampaknya demikian. Nampaknya bukan manusia bisa disalahkan sebagai pelaku kejahatan. Nampaknya Allah yang bisa disalahkan sebagai pelaku kejahatan yang sejati. Namun yang benar adalah Allah bukan inisiator kejahatan, saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, manusialah yang memutuskan untuk melakukan kejahatan dan bukan Allah.
Kalau saudara baca di dalam Habakuk pasal 1 ayat 13, di situ dikatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi Allah itu terlalu suci saudara untuk melihat kejahatan. Allah itu tidak mungkin sebagai inisiator dari kejahatan. Allah itu tidak dapat memandang kelaliman. Jadi Allah itu tidak mungkin sebagai inisiator kejahatan. Nah sekarang kalau begitu Pak Robi, bagaimana kita memahami nats ini bahwa Allah bukan inisiator kejahatan? Nah saudara, untuk memahami bagian nats ini, kita perlu melihat konteks Alkitab secara keseluruhan. Bukan pada bagian ini saja saudara. Kita perlu melihat konteks yang dimaksud Paulus secara keseluruhan juga. Nah sekarang saudara coba perhatikan. Di dalam Roma 11 ayat 32. Di situ dikatakan sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Saudara, mengurung dalam bahasa Yunaninya itu adalah sukleioi, yang artinya menahan, atau bisa juga diterjemahkan memenjarakan. Jadi Allah telah menahan, mengurung, memenjarakan semua orang dalam ketidaktaatan. Semua saudara, tanpa terkecuali yang ada di dunia ini, semua dipenjara, semua dikurung oleh Allah. Nah, tentunya timbul pertanyaan bagi kita, mengapa semua orang dikurung? Mengapa semua orang dipenjara oleh Allah di dalam ketidaktaatan? Nah, jawabannya ada dalam Roma 3 ayat 23. Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, Allah mengurung manusia karena manusia itu telah berbuat dosa. Jadi karena manusia ini telah berbuat dosa, maka Allah kemudian mengurung. Jadi konteksnya bukan Allah sebagai inisiator, saudara. Allah mengurung karena ada alasan. Alasannya apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu alasannya. Nah, di mana semua orang berdosa itu dikurung atau dipenjara? Di situ dikatakan di dalam Roma 11 ayat 32, Allah telah mengurung semua orang berdosa. Jadi semua orang itu dalam konteks orang berdosa dalam ketidaktaatan. Jadi orang berdosa itu dikurung di dalam ketidaktaatan. Sekali lagi, bukan Allah sebagai inisiatornya, tetapi manusia ini berbuat dosa dulu, berbuat jahat dulu, baru Allah mengurung mereka dalam ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu di dalam bahasa Yunaninya adalah apeiteima, yang artinya durhaka. Jadi saudara, Allah mengurung semua orang berdosa itu di dalam kedurhakaan. Nah, apa itu kedurhakaan yang dimaksudkan di sini? Nah, saudara, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kita balik lagi ke peristiwa Adam dan Hawa. Kedurhakaan yang dimaksud di penjara di dalam ketidaktaatan, kedurhakaan itu apa? Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah itu saudara. Jadi manusia diberikan perintah kepada Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada manusia
semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, maka kamu, dengan lain kata apa saudara? Di sini dikatakan kamu akan mati. Dengan lain kata, kamu akan dipenjara. Kamu akan dikurung. Nah, itu maksudnya saudara. Jadi bukan Allah sebagai inisiator, tetapi memang semua orang ini sudah berbuat dosa. Dan ketika manusia itu melanggar perintah Allah, maka secara otomatis manusia itu akan mati. Manusia itu akan dikurung. Manusia itu akan terpenjara di dalam kedurhakaan ini tadi. Kematian ini tadi. Nah, kematian itu berbicara tentang apa? Kejadian 3 ayat 17. Di situ dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi saudara, semua orang, maksudnya jadi yang dimaksud ayat ini adalah semua orang itu dipenjara. Dipenjara di dalam kutuk ini tadi. Yang dimaksud ketidaktaatan itu tadi. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, saudara bisa melihat ya, sekarang ya, Roma 11 ayat 32 ini yang dimaksud. Jadi bukan Allah sebagai inisiator, tetapi Allah mengurung semua orang berdosa ini dalam kutuk. Gitu maksudnya saudara. Jadi Allah telah mengurung semua orang berdosa dalam kutuk. Kemudian dilanjutkan, supaya Allah dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi ketika Allah memenjara semua orang berdosa ini dalam kutuk, tujuannya Allah itu apa? Tujuannya adalah supaya Allah bisa menunjukkan kemurahannya atas mereka, saudara. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Tuhan melihat bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mau menuntun orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, 10 pengintai mengatakan, oh enggak percaya. Orang Kanaan besar-besar hebat-hebat. Hanya Kaleb dan Yosua yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah Kanaan itu. Tuhan akhirnya menjadi marah. Dan Tuhan berkata kepada orang Israel, seperti 40 hari engkau mengintai, menjadi 40 tahun engkau akan keliling di padang gurun. Nah saudara, selama 40 tahun mereka itu dapat hukuman. Jadi mereka keliling terus 40 tahun di padang gurun itu muter saudara. Padahal sebetulnya 40 hari perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan itu bisa langsung masuk. Ini 40 tahun jadinya saudara. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Tapi apa kata Tuhan tentang 40 tahun? Tuhan berkata di dalam Keluaran 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, karena selama di padang gurun itu Tuhan memberikan roti mana dari surga secara ajaib kepada mereka selama 40 tahun. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, tujuannya apa? Tuhan berkata, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi saudara, selama 40 tahun bangsa Israel diizinkan ada di padang gurun. Tuhan berkata apa? Aku itu mau merendahkan hatimu. Tujuanku itu apa? Untuk kamu. Untuk kebaikan kamu. Untuk kesejahteraan kamu. Untuk pembentukan karakter kamu. Untuk kamu. Jadi 40 tahun itu Tuhan lakukan untuk bangsa Israel.
Nah, saudara, sama dengan Roma 11 ayat 32 ini tadi. Jadi ayat ini bukan berbicara Allah sebagai inisiator kejahatan, bukan. Allah mengurung semua orang berdosa di dalam kutub, saudara. Tujuannya apa? Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya. Dengan lain kata, supaya Allah berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Nah, itu tujuannya. Ya, saudara. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, saudara. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan Roma 11 ayat 32, itu sebagai bentuk didikan Allah kepada manusia. Sebagai bentuk hajaran Allah kepada manusia. Allah telah mengurung semua orang berdosa dalam kutuk ini tadi, ketidaktaatan ini tadi, durhaka ini tadi. Supaya apa? Supaya Allah bisa menunjukkan kemurahan, dengan lain kata untuk kebaikan kamu pada akhirnya. Maka kemudian penulis Ibrani menganalogikan dengan seorang ayah secara jasmani. Seorang ayah secara jasmani menghajar anaknya, mendidik anaknya, menghukum anaknya. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan anak itu. Sama, Allah menganalogikannya. Kalau manusia jasmani saja melakukan itu kepada anaknya, apa aku ini juga terhadap kamu? Jadi saudara, Roma 11 ayat 32, saudara, itu bukan Allah inisiator kejahatan. Justru Allah inisiator kebaikan. Dia menghukum kita, dia menghajar kita untuk berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Sebetulnya saudara, Allah kalau menghajar kita, menghukum kita, mendidik kita, itu tidak dengan rela hati. Seperti kita ya, mendidik anak kita itu sebetulnya tidak dengan rela hati. Kadang hati kita ini sedih ya, ketika kita harus menjalankan hukuman supaya kita mendidik anak kita menjadi orang yang baik. Kita aja kadang harus menahan hati kita. Kita pikir ini untuk kebaikan dia. Saudara kalau baca di dalam Ratapan 3 ayat 33, di situ firman Tuhan berkata demikian. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Allah itu tidak dengan rela hati ia menindas kita. Tetapi ia melakukan itu saudara, ia mengurung kita di dalam kutub. Itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kemajuan hidup kita. Itu adalah untuk kesejahteraan kita sendiri saudara. Makanya di situ digambarkan Allah itu tidak dengan rela hati, dengan berat sebetulnya. Jadi saudara sekali lagi saya ulangi ya. Ketika kita memahami Roma 11 ayat 32. Sekali lagi saya akan baca untuk kita. Jangan dipahami bahwa Allah sebagai inisiator kejahatan. Karena nampaknya ayat itu berkata seperti itu. Karena di dalam ayat itu dikatakan seperti ini. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Loh, Allah yang mengurung kita dalam ketidaktaatan. Berarti Allah dong yang pelaku kejahatan. Kita ini kan cuma dikurung aja, ya kan? Jangan dipahami seperti itu. Kita perlu memahaminya itu dengan perkataan Paulus yang lain dan kitab-kitab yang lain. Pahaminya seperti ini saudara. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi saya simpulkan seperti ini. Allah telah mengurung semua orang berdosa. Jadi kita ini berbuat dosa dulu baru dikurung. Kan tadi Allah sudah ngomong sama Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, terlarang ini, kamu mati loh. Nah Allah kan sudah ingatin. Kamu akan dikurung loh. Kamu akan terkutuk loh. Dan benar Adam dan Hawa melanggar perintah. Akhirnya apa? Dikurung benar. Jadi Allah mengurung karena kita ini orang berdosa.
Allah telah mengurung semua orang berdosa dalam penjara yang namanya kutuk. Kutuk dunia ini, saudara. Allah melakukan itu dengan tujuan apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri pada akhirnya. Untuk kebaikan kita sendiri pada akhirnya. Saudara, kalau ayat ini kita terapkan secara pribadi bagi kita, seringkali saudara, Allah juga melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, seolah-olah hidup kita ini terkurung. Seolah-olah kita ini terbelenggu gitu ya. Karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Tetapi sekali lagi, saudara harus pahami Allah lakukan itu untuk kebaikan kita. Memang aku sudah salah sama Tuhan. Dan sekarang aku dikurung. Seolah-olah kita mengatakan, Tuhan kamu jahat, kamu tidak mengampuni, kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak maha pemurah, kamu begini. Ya, kita nuduh Tuhan begitu. Padahal sebetulnya Tuhan berkata, aku itu tidak dengan rela hati loh menindas engkau. Aku itu tidak dengan rela hati loh menyesahkan hatimu. Tapi karena engkau telah berbuat dosa, kamu harus ambil konsekuensinya. Kamu masuk dalam kurungan kutuk itu. Namun sekali lagi seperti bangsa Israel, Tuhan berkata, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Sama juga dengan kita. Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara, seolah-olah ini hukuman begitu ya, kita dikurung. Namun sekali lagi semuanya untuk kebaikan kita. Karakter kita ini supaya bertumbuh, berkembang, saudara. Jiwa kita ini supaya bisa diselamatkan. Saudara, saya pernah bicara tentang doa Paulus ya. Tentang duri di dalam daging. Paulus berkata, aku berdoa pada Allah 3 kali supaya duri ini dicabut. Tapi Allah itu berkata tidak. Dan Allah justru berkata, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Paulus berkata, duri itu di dalam diriku supaya aku ini jangan meninggikan diri. Supaya aku ini jangan mendirikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maksudnya apa, saudara? Paulus pernah berkata, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sebetulnya duri itu, saudara, seperti kurungan itu tadi. Untuk kebaikan Paulus. Duri itu seperti penjara tadi. Di dalam kutuk dunia itu tadi. Untuk kebaikan Paulus pada akhirnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi duri di dalam hidup kita. Tetapi pahamilah, saudara, bahwa Allah mengizinkan itu untuk kebaikan kita pada akhirnya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.